Shalom rekan-rekan terkasih, selamat datang kembali di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Saya Lydia Esther bersama rekan saya, Eri Aryani. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Dan segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Romian Siahaan dari GBIS Jemaat Kabot Jayapura. Kita akan mendengarkan tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau saat ini. Boleh diceritakan Pak bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Ini cara Tuhan mungkin memanggil saya. Tetapi setelah saya selidiki, ternyata sebelum papa saya meninggal, dia bernasar ke Tuhan. Nah, nasarnya begini, ini cerita dari mama setelah saya bertobat. Nah, papamu pernah bernasar bahwa salah satu anaknya dia serahkan ke Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, anak sulungnya tidak, anak kedua tidak, anak ketiga tidak, anak keempat tidak, anak kelima, keenam tidak, terakhir si bungsu. Maka saya suka tidak suka, mau tidak mau, saya ditarik dan dipaksa oleh Tuhan untuk membayar nasar papa saya. Saya berangkat ke Jakarta untuk sekolah di kaki Tuhan. Saya berangkat dari meja judi. Jadi kurang lebih saya 3 bulan main judi saja, tidak kerja lain. Saya kerja main judi dan saya dapat uang, saya hambur-hamburkan. Judi lagi, begitu saja. Dan saya bingung. 3 bulan itu saya main judi, saya menang terus. Nah, tetapi saya mau bilang, ternyata uang setan dimakan hantu, uang judi juga dimakan hantu. Saya tidak dapat apa-apa dari itu. Nah, ketika mama saya tegur saya dan berkata, "Nak, tinggalkan sudah. Hidup yang seperti itu tidak akan jadi baik. Ingat, papamu itu melayani Tuhan. Kok anaknya tinggal seperti ini?" Dan secara ini ceplos saya bilang, "Ma, ini perpisahan buat saya main judi. Karena setelah ini saya tidak akan pegang kartu lagi." Dan ternyata betul. Saya main judi itu dari bulan April, Mei, Juni tahun 96. Bulan Juli saya berangkat ke Jakarta. Masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Apolos Jakarta. Dengan kondisi saya tidak tahu berdoa, saya hanya tahu berdoa. Doa Bapa Kami itu pun bahasa Batak. Saya nggak tahu kenapa saya Tuhan bawa seperti itu. Tetapi itulah cara Tuhan membawa saya untuk belajar di kakinya. Dan sejak kuliah, ya puji Tuhan, saya tidak tahu bagaimana. Yang saya tahu, saya hanya sekolah saja. Saya hanya belajar saja. Dan di sanalah saya belajar berdoa. Di sanalah saya belajar menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saya bersyukur punya senior-senior yang membimbing saya ketika saya jatuh down. Ya, saya bersyukur. Karena 1 bulan saya masuk di sekolah teologi, saya kabur, Pak. Saya kabur dari sana. Tetapi senior-senior saya merangkul lagi, berkata, "Jangan. Panggilan Tuhan ketika ditinggalkan, ingat. Yunus ketika dipanggil Tuhan, lihat apa yang terjadi." Dan puji Tuhan, membuat saya sadar dan saya kembali. Saya berkata, "Tuhan, kalau memang ini panggilan Tuhan buat saya, lengkapi saya, mampukan saya." Tuhan kita baik ya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan paling berat dalam pelayanan Bapak?
pergumulan, pengalaman pelayanan yang saya alami secara pribadi, ya, ketika saya melayani di Kupang, Nusa Tenggara Timur kurang lebih 8 tahun, ya. Saya pernah ke daerah namanya Alor Timur, di daerah Pido, di Alor Timur, dan kami KKR 3 malam di sana. Dan secara tidak langsung, kepala desa di sana, kebetulan dia dukun besar di sana, tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu bagaikan palu, bagaikan martelu yang menghantam batu yang akan menghancurkannya, kan begitu. Jadi bagi saya, apa kata firman saya sampaikan, dan saya tidak mau kompromi dengan itu. Firman Tuhan bagaikan api yang akan menghanguskan, kan begitu. Jadi dia tersinggung ketika saya menegur orang-orang di sana untuk menjaga kekudusan dalam rumah tangga Kristen. Dan ternyata kepala desa ini tersinggung karena dia menjadi otak orang lain, ikut teladannya dia, teladan yang jelek, teladan yang tidak baik. Kawin lebih dari 1. Jadi istri dukun ini 3. Sementara dia juga jadi tua-tua di jemaat. Ini saya tidak tahu, musang berbulu domba atau serigala yang berbulu domba namanya. Nah, ketika kami pulang ke kota Kalabahi, kami KKR lagi di sana, dan saya mengalami satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan, dan saya melihat bagaimana Tuhan itu nyatakan pembelaannya. Jadi seperti Ayub bilang, bukan dari kata orang aku dengar Tuhan itu maha kuasa, tapi aku rasakan sendiri. Kita percaya Tuhan selalu menguatkan. Ada tidak Pak pengalaman pelayanan dalam penggembalaan yang begitu mengesankan bersama Tuhan? Dari tahun 2019, saya tinggalkan kota Kupang dan saya ke Wamena. Tidak tahu itu Wamena di mana, tapi yang saya tahu itu di Papua, di ujung bumi, dan saya tiba di sini. Begitu, bulan April tiba, karena memang saya diminta untuk membantu melayani. Ada gembala sidang, pegawai negeri sipil, jadi dia butuh bantuan tenaga hamba Tuhan untuk melayani di jemaatnya. Dan saya datang, nah mereka minta. Jadi saya bukan gembala, kan begitu. Nah ketika saya diberikan kesempatan melayani, saya sampaikan firman Tuhan. Menurut mereka itu keras. Dan saya diprotes. Begitu. Saya katanya, aduh khotbahnya keras sekali. Kalau begini bisa-bisa jemaat pada kabur. Saya jawab, lebih baik jemaat 30 orang tapi semua masuk surga, daripada jemaat 100 orang tapi 30 saja yang masuk surga. Lebih baik. Dan dengan prinsip ini, saya tersingkir dan disingkir dari pelayanan itu. Saya berkata, kalau A, bilang A. Kalau B, B. Karena Alkitab berkata, kalau katakan ya, kalau ya, tidak, kalau tidak. Selain itu berasal dari iblis. Saya, hamba Tuhan yang sangat menentang gembala sidang memberkati keluarga-keluarga yang sudah bercerai, kawin lagi, bercerai, kawin lagi, diberkati di gereja. Saya tidak mau. Saya diundang berkhotbah di satu gereja juga dari rintisan. Dan mereka rangkul berkata, Pak, mari bergabung bersama melayani. Saya bilang, siap. Yang penting, ikuti aturan main firman Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Yosua berhasil karena tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dibutuhkan lutut yang berkelut. Dibutuhkan setiap seruan. Nah ini kami masih dalam perjuangan itu, Pak.
Dan kami bersyukur, saya cara bersyukur dengan beliau ini, termasuk karena kami ini dari rumah saya kurang lebih sekitar 200 meter itu lembaga permasyarakatan Wamena. Kami berdua selalu silih berganti mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di lapas. Nah, kami melayani di sana. Kami melayani di sana tanpa ada kita ada bicara, ada apa segala macam, tidak. Sama visi kita menjadi berkat, bukan hanya untuk orang di luar, tetapi untuk semua jiwa-jiwa, termasuk mereka yang di penjara. Saya tidak mau nanti di akhir sana nanti saya berkata bahwa ketika aku di penjara, padahal rumahmu dekat dengan lembaga, kau tidak pernah datang kunjungi aku di penjara. No, saya rajin ke sana. Bahkan beberapa anak-anak lembaga yang sudah wisuda di sana, saya bilang, kalau sudah wisuda jangan kembali, mari bergabung dalam pelayanan. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya Pak. Sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari pelayanan ya Pak. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan pelayanannya. Nah, Bapak bagaimana mencukupi kebutuhan rumah tangga atau pelayanan Bapak selama pandemi ini, Pak? Ya, jadi begini, saya kalau kata orang mungkin terlalu berpikir realistis, ya mungkin juga ya. Tapi saya banyak belajar dari Rasul Paulus. Banyak belajar dari Rasul Paulus. Dia punya statement, saya pun sangat setuju dan itu menjadi komitmen hidup saya. Paulus bilang kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya setuju dan saya belajar hidup seperti itu. Nah, dalam pelayanan, Paulus tidak hanya menerima persembahan dari jemaat-jemaat yang dia sudah rintis, tapi dia juga berusaha membuat tenda dijual, dan hasilnya bisa mendukung pelayanan. Hal ini saya buat, hal ini saya lakukan. Janjimu Tuhan bahwa apa saja yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Kemana saja engkau pergi, engkau akan beruntung. Ini janjimu Tuhan. Asal jangan kompromi dengan dosa. Ketika kami berjualan pulsa, satu minggu saya berhitung dengan istri berapa keuntungan yang kita dapat satu minggu. Kami mendapat keuntungan 600.000. Ya. Dan saya berkata kepada istri hari Sabtu, ambil amplop, keluar 10% persepuluhan. Serahkan ke gereja besok. Istri saya berhitung. Bang, masih panggil abang karena belum punya anak, baru menikah. Dengan kondisi pulang saja, tinggal Papua. Saya berkata, saya bilang, sabar. Kalaupun kita tinggalkan Papua, satu saya rindu. Anak saya satu lahir di Papua, baru saya mau tinggalkan Papua. Supaya suatu saat ada kenangan bahwa saya pernah melayani di Papua dan anakku lahir di sana. Luar biasa, Tuhan pasti menyediakan. Ada tidak Pak pergumulan hari-hari ini selain dari pandemi COVID-19 atau memang status pandemi saat ini menjadi pergumulan berat untuk Bapak dan tim di gereja Bapak? Pergumulan yang paling utama kami adalah kami membutuhkan sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Sebidang tanah dan bangunan gereja cukup besar biayanya bagi kami, menurut kami. Tetapi ini kebutuhan. Tuhan yang memulai, itu iman kami. Tuhan yang memulai. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai dan mengadakan mujizat. Luar biasa ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan dalam pelayanan Bapak? Untuk Papua,
saya tidak terlalu berharap banyak karena memang di sini kita agak batas. Ya, kita sangat terbatas di sini. Ruang gerak kita terbatas oleh karena keterbatasan ekonomi menjangkau banyak jiwa. Tetapi doa saya suatu saat kelak, saya juga mungkin masih bisa datang kunjungi lagi Papua ini. Tetapi untuk saat ini ada dalam pelayanan bersama, mengembangkan pelayanan di 10 jemaat, di 10 yang di jemaat Gereja Betel, Injil Sepenuh, Jemaat Kabot yang ada di Wamena, Papua. Ini yang kami sedang lakukan, ini yang sedang kami kerjakan. Satu hal yang saya rindukan ialah saya berharap hidup saya jadi berkat. Karena khotbah bukan hanya sekedar dari bibir saja. Saya selalu berkata kepada anak-anak di sini, anak-anak rohani saya. Saya berkata bahwa saya berkhotbah dengan Anda dengan cara membagi hidupku dengan kalian. Saya rindu Anda maju, saya rindu Anda berkembang, terutama untuk putra-putra Papua. Saya bersyukur saya tidak cukup ini, tetapi saya bersyukur oleh karena ada satu anak muda yang sudah menjadi seorang prajurit TNI, lulus SMA dari rumah saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Ada seorang perawat yang dulunya sudah mau putus sekolah, tidak bisa lagi karena tidak ada biaya. Saya berkata, kamu asal mau tangan rajin. Dan bersyukur dia bisa wisuda dari Akademi Perawat dan jadi perawat di puskesmas. Hidup menjadi berkat. Kita tidak berharap untuk memetik, karena memang Alkitab berkata, kamu menuai di tempat yang kamu tidak menuai. Ya, tetapi apa yang bisa kita buat? Lakukan semua dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ya, saya senang dengan program ini. Mencintai Tuhan, menjauhi kekerasan, dan menjadi berkat. Saya berharap apa yang bisa saya bagikan ini kiranya menjadi berkat buat saudara, buat pemirsa yang dapat menyaksikan acara ini. Dan doa saya, Tuhan memberkati semua kru, semua hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan Living for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Romian yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta. Bagi rekan-rekan yang sekiranya rindu membantu pelayanan beliau, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian yang Bapak Ibu berikan sangat berarti bagi pelayanan hambanya, dan uluran tangan kasih Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan akan membalasnya dengan kelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih, semua orang butuh role model atau panutan untuk dicontoh dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen kerap kali mendengar doa atau ucapan supaya kita seperti Kristus. Disadari atau tidak, kebanyakan kita bahkan tidak memahami makna ucapan itu. Kita hanya sekedar mengutip kalimat itu dari Alkitab dan mengucapkannya di sela-sela doa, tapi kita sama sekali tidak menghidupi ucapan itu. Menjadi seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya, dan tentunya Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Di segmen topik kita hari ini, kita akan membahas tentang seperti Kristus. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir
Pastor Boas Adi Prakoso dari JKI Epipani Harapan Indah Bekasi. Selamat datang, Pastor. Shalom, Shalom. Ibu Eri, Bu Lydia. Terima Shalom. kasih sudah mengundang saya. Shalom. Ya. Kita akan banyak belajar tentang seperti Kristus bersama Pastor Boas Adi Prakoso. Dan pertanyaan yang pertama, Pak, ini sebagai orang Kristen itu kan disebut pengikut Kristus, ya. Nah, sering kita mendengar seorang Kristen berkata, "Ku mau sepertimu Yesus." Bahkan ada lagunya ya, Pak ya. "Ku mau sepertimu Yesus." Nah, mantap. Nah, bahkan kata-kata indah ini dijadikan judul lagu dalam penyembahan kita, ya. Dalam penyembahan orang-orang Kristen. Nah, tentunya kalimat ini mengandung banyak makna yang sangat mendalam. Nah, bagaimana menurut Pastor hal ini? Pertama, sungguh bersuka cita hari ini kita bisa ada di tempat ini ya, sharing-sharing menjadi seperti Yesus. Ya, kita sering menyanyikan lagu ini di gereja, bahkan sambil driving atau sambil bekerja. Tadi pertanyaan tentang memaknai seperti Yesus. Nah, pertama saya akan coba buka dulu di firman Tuhan ya. Orang Kristen itu atau pengikut Kristus lebih tepatnya, ya. Itu sudah ada dari zaman para murid. Jadi dikatakan jemaat-jemaat pertama yang dikatakan sebagai orang Kristen itu ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mungkin saya bacakan aja buat kita semua supaya silakan, mengerti Pastor. sekali ya. Apa sih maksudnya Kristen dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan di situ disebutkan orang Kristen. Ya. Firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan yang saya baca dan yang kita pahami, kenapa ada muncul lagu "Ku Mau Seperti Yesus", lalu apakah itu hanya sebatas nyanyian atau hanya sebatas doa, tapi sejatinya adalah kita adalah murid Kristus. Amin. Sebagai murid Kristus, maka kita harus menyerupai atau meneladani Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan. Itu menurut saya yang poin untuk menjawab ini. Gitu. Yes. Amin, Pastor Boas. Luar biasa jawabannya. Nah, menjadi seperti Kristus itu berarti kewajiban ya buat kita sebagai orang Kristen gitu kah? Ya, kalau ditanya wajib apa enggak, semua udah tahu pasti harus wajib, kudu. Ya, kudu. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Boas. Ya. Tidak sedikit orang percaya yang mengidolakan seorang hamba Tuhan yang dianggap sangat meneladani hidup Kristus. Tetapi pada suatu hari, suatu waktu, hamba Tuhan yang diidolakan jatuh ke dalam dosa. Sehingga membuat orang percaya ini menjadi memiliki sikap kompromi terhadap dosa. Nah, bagaimana pendapat Pastor tentang hal ini? Oke, ini hal yang menarik ya menurut saya ya. Kalau orang percaya atau orang Kristen mengidolakan seorang hamba Tuhan, menurut saya itu udah salah. Karena harusnya idola kita semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Yes, ya, bukan sekedar idola, tapi memang juru selamat gitu loh. Menurut saya seorang hamba Tuhan, pastor dan pelayan Tuhan itu tetaplah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Ya. Jadi kalau pertama yang saya harus tarik garis lurus adalah kita harus berubah mindset kita dulu bahwa idola kita bukan manusia. Ingat, kalau kita mengidolakan sesuatu yang dari dunia, berarti kita menjadikannya berhala. Ya, itu yang pertama. Jadi teman-teman yang menonton acara ini, khususnya kita sendiri, saya sendiri, dan kita terus belajar bagaimana caranya kita mengidolakan Tuhan lebih daripada manusia dan tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Karena Tuhan Yesus selama dia hidup di muka bumi ini sampai pelayanannya, sampai Tuhan Yesus disalib, tidak ditemukan satupun dosa yang dilakukan. Tapi manusia bisa melakukan kesalahan, maka itu kita perlu meneladani atau mengikuti pelayanan Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, menjadi seperti Yesus. Amin. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terlambat untuk bertobat,
tidak ada yang tidak diselamatkan jika datang kepada Yesus. Amen. Pasti diselamatkan di dalam Tuhan Yesus dan diampuni segala dosanya. Maka dari itu, saya menghimbau kita semua yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita contoh Tuhan Yesus, dan kita setiap hari hidup kita selalu datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampun, perbaharui, diperbaharui, dan diperbaharui. Amin. Ya, saya pikir itu. Ya, puji Tuhan, Pastor Boas. Cuman yang saya mau tanya nih, Pastor, Ya. teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tuh sebenarnya nggak gampang. Betul. Ya, untuk dilakukan tuh mungkin sulit ya, sehingga Betul. kan orang berusaha untuk menjadi seperti Kristus, ternyata jatuh lagi. Ya. Bahkan dikatakan di Matius 20 ayat 28 dikatakan Kristus itu memberikan teladan, dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, Betul. tetapi melayani, bahkan memberikan berkorban nyawa untuk orang di dunia ini gitu ya, Pastor. Nah, kira-kira Pastor bisa kasih kiat-kiat apa buat kita supaya kita bisa tetap meneladani Tuhan Yesus Kristus gitu? Oke. Untuk bisa kita meneladani Tuhan Yesus ya, selama kita hidup di dunia ini, betul sekali kata Ibu Eri bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Yes. Walaupun kita tahu bahwa dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia meneladani untuk kita semua manusia. Saya percaya bukan hanya untuk orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus hidup, tapi berlaku sampai hari ini kita hidup. Yes. Artinya kita sampai detik ini kita berbicara tentang teladan Yesus. Ya. Itu sampai pada kita semua. Nah, artinya firman Tuhan itu selalu baru. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, bahkan dia melayani para murid. Saya katakan melayani dengan coba satu kisah yang Tuhan Yesus lakukan adalah membasuh kaki para murid. Ya, betul. Itu adalah teladan yang luar biasa menurut saya. Merendahkan dirinya, seperti kata firman Tuhan, mengosongkan dirinya. Nah, di pertanyaan yang ini, kiat-kiat untuk bisa kita meneladani Yesus ya, menurut saya yang paling simple, paling mudah untuk kita lakukan. Bisa nggak kita berdamai dengan diri kita dulu? Okay. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menonton acara ini yang punya permasalahan dalam kehidupan masing-masing. Saya pun punya masalah. Ibu Eri, Bu Lydia punya permasalahan juga. Tapi yang terutama bagaimana kita berdamai dengan diri kita, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun akan seluruh kehidupan kita. Yang saya selalu pegang, yang pertama adalah segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari kepedulian hati Tuhan. Yes. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun dan kita mau diperbarui, saya percaya hidup kita akan berubah 180 derajat. Karena saya pun mengalami hal yang sama. Dan sampai hari ini saya terus belajar. Kiat-kiatnya nomor satu adalah cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, setelah kita cari Tuhan, apakah cukup dengan mencari Tuhan? Yang berikutnya setelah kita mencari Tuhan, Tuhan ada di mana? Tuhan tidak ada di mana-mana, tapi Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Yes. Amin. Dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan ketika para murid itu berdoa di atas loteng, itu kan Roh Kudus tercurah. Dan ketika kita di dalam kita ada Roh Kudus, saudara harus tahu bahwa itu adalah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Bahwa Roh Kudus yang dari Tuhan itu ada di dalam diri kita. Artinya, saya mau katakan seberapa parah kehidupan kita, seberapa hancurnya kehidupan saudara, dan bahkan kehidupan saya yang dahulu, itu tidak mematikan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, menurut saya itu padam. Tapi ketika kita dibakar kembali, di on fire, kita akan mulai bergairah dalam Tuhan. Dan kiat yang pertama setelah mencari Tuhan, yang berikutnya adalah bagaimana membawa diri kita dengan meneladani Kristus. Dan yang tidak kalah penting dalam meneladani Kristus, kita harus menjadi hambanya. Ya. Saya katakan hamba Tuhan bukan berarti berlaku untuk pendeta saja. Tapi seluruh murid Kristus atau jemaat Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Doulos yang artinya hamba atau budak yang sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Tentu saja, kiat yang berikutnya adalah melayani Tuhan. Melayani bukan saja harus melayani di gereja. Tapi engkau mengasihi orang yang susah dengan memberi makan, kau sudah melayani Tuhan. Engkau mendoakan orang yang sakit, kau sudah melayani Tuhan. Yes. Itu hal simpel yang saya bisa paparkan di segmen kali ini, Ibu Lydia dan Ibu Eri. Berarti Roh Kudus ini punya peranan yang penting untuk kita bisa serupa dengan Kristus. Betul. Rohnya sendiri yang akan membimbing kita untuk seperti dia ya, Pastor Boas ya. Ya. Puji Puji Tuhan.
Orang yang seperti Kristus itu adalah tindakan nyata dari iman yang menghasilkan perbuatan yang memuliakan Kristus, merefleksikan kehidupan Kristus menjadi nyata melalui kesaksian hidup, sehingga orang lain mau menjadi pengikut Kristus. Namun tidak sedikit orang Kristen justru menjadi batu sandungan. Nah, bagaimana Bapak Pendeta? Iya, saya setuju dengan pernyataan orang yang seperti Kristus adalah tindakan nyata dari iman yang menghasilkan perbuatan memuliakan Kristus. Memang betul di Yesaya 43 ayat 10 juga mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Jadi setiap kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Namun ada pertanyaan di bawah, tidak sedikit orang Kristen ya yang menjadi batu sandungan. Oke, pendapat saya mengenai orang-orang yang menjadi batu sandungan, pasti di dalam setiap kehidupan kita mengalami hal seperti itu. Atau kalau kita bertanya sama diri kita, apa jangan-jangan kita pernah menyandung orang lain ya, gitu ya. Oke, menurut saya sebagai orang Kristen, sebagai saksi Tuhan, kita harus punya satu gaya hidup. Gaya hidup di mana kita harus mau merefleksikan diri kita, apa yang keluar dari kita itu, yang keluar dari kita keluar, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi, yang masuk dari luar ke dalam kita, bobot untuk pertanggungjawabannya tidak lebih besar daripada apa yang keluar dari hidup kita. Jadi sederhananya begini, mungkin kita pernah dengar di mana kita bergaul, kamu akan jadi serupa dengan, kalau kita bergaul dengan Kristus. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang malas, kita juga bisa jadi malas. Kita bergaul dengan orang yang jahat, kita bisa jadi jahat. Makanya sekali lagi, saya tidak bosan, esensinya adalah lebih banyak bergaul dengan Kristus. Jadi kalau ada orang yang menjadi batu sandungan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai rekan sekerja Allah, menurut saya kita rangkul mereka. Ya, kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci perbuatannya, tapi kita mengasihi orangnya, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Terhadap orang yang menjadi batu sandungan, kita bisa mendoakannya, dan kita bisa mempertanyakannya. Saya percaya kalau orang membuat sandungan bagi orang lain, sebenarnya yang salah itu atau yang dipersalahkan adalah bukan orangnya, tapi saya percaya di balik itu semua ada sesuatu, ada masalah, ada pergumulan hidup. Kenapa sih kok kamu senang banget ya melihat temanmu susah? Kenapa sih kamu kok rasanya mulutnya enteng banget untuk mengatakan hal-hal yang tidak patut diomongkan? Nah, contohnya seperti itu. Ada yang salah dengan kehidupannya, ada yang salah dengan apa yang dijalaninya. Nah, pendapat saya untuk teman-teman yang seperti ini, kita sebagai rekan sekerja Allah, kita datang, kita doakan, kita ya perempuan dengan perempuan bisa berkonsultasi, laki dengan laki-laki. Dan saya sendiri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, saya buka cermin besar-besar, saya lihat diri saya apakah saya sudah lebih baik atau saya belum menjadi lebih baik. Sehingga kita punya mindset yang bagus, sehingga kita tidak dikatakan menjadi batu sandungan, tapi justru dikatakan sebagai terang dan ajaib bagi Tuhan untuk banyak orang. Kitab yang terbuka, itu sih menurut saya. Amin. Luar biasa ya. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Boas sudah memberikan banyak penjelasan yang menguatkan. Nah, sekarang ini ada nggak pesan-pesan yang Pastor mau sampaikan kepada rekan-rekan hubungan dengan topik ini? Iya, saya rasa di tengah pandemik seperti ini yang kita semua udah paham bahwa keterbatasan dalam ibadah secara onsite ya. Masih banyak kan ibadah-ibadah secara virtual atau secara online, dan itu otomatis saya merasakan bahwa akan banyak orang yang hanya menonton atau melihat atau streaming dan sebagainya menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti Yesus. Artinya kita jangan kita terpaku hanya karena kita tidak beribadah onsite, tapi karena kita hanya melihat tayangan dan sebagainya, akhirnya kita jadi lupa yang esensi. Kita jadi lupa how to worship God. Ya, saya selalu menekankan kepada teman-teman, bahkan di tim pengembalaan serta ya teman-teman yang dekat dengan kita, saya selalu ingatkan
sekalipun ibadahnya bukan di gereja, sekalipun ibadahnya bukan di sebuah pertemuan secara langsung, yang harus kita tahu adalah Roh Kudus itu hadir. Yes. Amin. Jadi worship itu menentukan bagaimana kerinduan kita ini akan semakin hari ditambahkan. Tapi kalau kita nggak worship atau kita nggak intim, sedikit banyak akan mengurangi semangat atau gairah di dalam kita. Nah, ketika gairah itu hilang, kita akan lupa dengan siapa diri kita. Padahal diri kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi yang hidup. Amin. Kita mulai melupakan akan hal itu gitu. Karena ya kita kurang worship, atau mungkin kita mulai melembek karena pandemik ini kita tidak beribadah secara langsung. Nah, itu yang sering saya lihat yang terjadi gitu loh. Nah, saya sendiri waktu selama pandemi kebetulan pelayanan kami sudah online, sudah onsite, sudah di gereja, jadi kita bisa bertatap muka, kita bisa worship, bisa dengan musik pujian. Tapi selama rentan pandemik atau bahkan teman-teman yang masih ada di rumah menonton, saya menghimbau kita semua untuk tetap semangat di dalam Tuhan, ya, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Karena apa? Karena saya percaya bukan hanya di gereja saja ada Roh Kudus. Yes. Di rumah, dimanapun ada Roh Kudus. Bukan hanya di pendeta saja yang berdoa maka terjadi mukjizat, tapi setiap orang yang ada Roh Kudus, dia akan punya kuasa. Amin. Kuasa apa saja? Apa saja? Untuk kuasa menyembuhkan orang sakit, Amin. untuk kuasa menyelesaikan segala permasalahan hidup gitu. Dan itu pun yang saya alami dan saya kejar di dalam kehidupan mengikut Kristus. Dan saya percaya ketika kita berdoa kita punya kuasa, dan ketika kita lemah, kita dalam keadaan yang down gitu ya. Ini kan pandemik ya. Tidak sedikit orang yang mengalami perekonomian yang sedang down gitu ya. Kita berdoa tapi Tuhan membuka jalan. Amin. Jadi menurut saya buat teman-teman semua yang menonton acara ini, keep strong dan keep praise God, tetap memuliakan Tuhan, tetap cari Tuhan, kerinduannya makin ditambah. Amin. Itu kalau dari saya. Haleluya. Haleluya. Hidup menurut teladan Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun hal itu harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia wajib sama seperti Yesus telah hidup. Terima kasih Pastor Boas yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah memberikan banyak penjelasan yang menguatkan. Dan hari ini bisa menjadi narasumber untuk topik seperti Kristus. Yes. Tuhan berkati pelayanan Pastor Boas dan berkati semua karirnya, apapun yang dilakukannya Tuhan buat berhasil ya Pastor. Amin. Kita akhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengar apa kata firman Tuhan untuk kita mengenai seperti Kristus bersama Bapak Pendeta Zimi Lizardo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Menarik sekali tadi pembicaraan di dalam segmen 2 tentang dengan topik seperti Kristus. Suatu kali dalam pertemuan keluarga, ada orang berkata begini, persis bapaknya ya, gitu ya. Waktu itu dia sedang mengomentari tingkah laku seorang anak kecil yang pintar dalam berbicara. Lalu bapak anak itu menjawab, ya pasti, kan itu anak saya. Rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus, meskipun tentu tidak bisa 100% sama, tetapi paling tidak ada banyak hal yang sama antara anak dengan bapaknya. Hal ini yang bisa menjadi gambaran dalam kehidupan orang percaya yang biasa disebut dengan istilah imitatio Christi. Kehidupan orang Kristen seharusnya meneladani Kristus. Amin. Ini dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 5-6. 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang menarik dalam ayat tadi adalah sebuah kata wajib. Ya,
Wajib itu artinya harus, ya. Sama seperti orang yang berhutang, harus, ya, harus gitu ya. Nah, wajib juga berarti sangat diperlukan. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi meneladani Kristus adalah hal yang sangat diperlukan. Alasannya, pertama, banyak orang yang hidup berdasarkan kedagingannya. Tidak terkecuali orang Kristen pun ada yang seperti itu, yang hidupnya berdasarkan kedagingan. Oleh sebab itu, sebagai pembanding atau pembeda, yaitu kehidupan yang benar sebagaimana Kristus yang adalah benar adanya, maka kita perlu meneladani Kristus. Yang kedua, banyak orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan begini, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Oleh sebab itu, meneladani Kristus adalah sarana untuk menyaksikan iman yang benar tersebut. Kalau orang Kristen hidup seperti Kristus hidup, maka itu bisa menjadi sarana untuk orang lain tertarik mengenal Tuhan. Kita tahu sebuah kisah yang sangat populer, yaitu mengenai seorang pejuang dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Ketika ia studi ke luar negeri, dia berada di lingkungan orang Kristen semua. Mahatma Gandhi mendengar banyak ajaran tentang Kristus. Namun ada sesuatu yang menarik yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi melihat banyak orang Kristen yang justru tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Dia kecewa dan memutuskan untuk tidak menjadi Kristen. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengaku sebagai Kristen, itu artinya bahwa kita adalah para pengikut Kristus. Selanjutnya, jika kita pengikut Kristus, maka seharusnya kita meneladani Kristus. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang rendah hati, Kristus yang rela berkorban, Kristus yang adalah benar adanya, Kristus yang baik hati, Kristus yang suka memperhatikan orang. Hal-hal seperti itulah yang harusnya kita lakukan. Jika kita meneladani Kristus, sungguhnya kita membuka pintu pemberitaan kabar baik bagi orang lain. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Kristus, mari kita belajar bahwa Kristus adalah teladan utama di dalam hidup kita. Jadilah imitatio Christi. Jadilah imitatio Christi. Tuhan Yesus memberkati.